Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbicara tentang pentingnya tradisi menulis. Apa yang saya sampaikan ini berbasis pada buku Proses Kreatif Penulisan Akademik. Nah, pada bagian pertama ini saya ingin mengawali paparan dengan mengutip 3 pendapat dari para ahli yang saya kira namanya cukup diperhitungkan di dunia kepenulisan di Indonesia. Nama ahli yang pertama adalah seorang novelis yang sudah meninggalkan kita semua, tapi karyanya menjadi sangat terkenal di Indonesia, yaitu Ibu Ratna Indraswari Ibrahim. Beliau mengatakan menulis adalah proses belajar yang tidak berkesudahan di tengah berbagai informasi yang berdayung di mana-mana. Mari kita cermati pernyataan beliau ini. Maknanya, orang yang menekuni menulis itu berarti sepanjang hidup dia harus terus belajar. Bukan hanya belajar pada menulis itu sendiri, tetapi juga belajar bagaimana memperkaya informasi yang mendukung terhadap proses kepenulisan yang dilakukannya. Pendapat yang kedua saya kutip dari guru besar ilmu tafsir di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yaitu Profesor Dr. Muhammad Khirzin. Beliau menulis bahwa menulis adalah belajar dan oleh karena itu sangat menyenangkan. Pernyataan ini menjadi menarik kalau kita kaitkan dengan pernyataan Ibu Ratna Indraswari Ibrahim tadi, bahwa menulis memang proses belajar. Saya kira sama antara Ibu Ratna Indraswari Ibrahim dengan Profesor Dr. Muhammad Khirzin. Tapi ada satu aspek yang menjadi pembeda, yaitu bahwa Prof. Khirzin menekankan bahwa menulis itu adalah proses yang menyenangkan. Aspek ini saya kira penting untuk menjadi perhatian kita semua, karena selama ini ada kecenderungan bahwa kalau berkaitan dengan tugas menulis, itu banyak orang yang tidak menyukai. Menulis itu merupakan aktivitas yang cenderung dihindari. Kalaupun kemudian melakukan aktivitas menulis, maka yang dilakukan adalah dengan keterpaksaan. Akibatnya, menulis itu menjadi sesuatu yang cukup menyiksa. Jadi, aspek penekanannya adalah bagaimana melakukan kegiatan menulis secara menyenangkan. Nah, pendapat yang ketiga saya kira adalah penting dikemukakan melengkapi 2 pendapat yang sudah disampaikan tadi, yaitu bahwa sepandai apapun seorang manusia, apabila di dalam hidupnya ia tidak menuliskan kepandaiannya itu dalam bentuk karangan, begitu ia meninggal dunia maka karyanya kurang dikenang dan diwaris oleh generasi selanjutnya. Orang yang punya pendapat ini adalah Pramudia Anantatur. Jadi ada 3 rangkaian yang kita lihat dari 3 pendapat ini. Pertama, menulis itu belajar. Yang kedua, melakukan proses menulis itu dilakukan dengan penuh rasa senang. Dan aspek yang ketiga adalah bahwa menulis itu adalah merupakan upaya mewariskan ilmu pengetahuan, mewariskan legasi. Sepandai apapun seseorang, selama dia tidak menulis, maka dia tidak akan dikenang oleh banyak orang. Baik, hadirin sekalian, kenapa kita harus menulis, lalu apa manfaat yang bisa kita peroleh dari menulis dan seterusnya. 3 kutipan di atas paling tidak membuat kita bisa berpikir bahwa menulis itu sesungguhnya kerja yang bersifat tidak hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Contoh yang paling monumental yang bisa kita kenang sampai hari ini adalah Imam Al-Ghazali. Beliau sudah wafat pada tahun 1111 Masehi. Tetapi karena beliau menulis, maka nama beliau dikenal antar generasi. Karena beliau menulis, maka buku-buku karyanya terus dikaji. Karena beliau menulis, maka amal kebajikan dari pikiran-pikiran beliau mempengaruhi kehidupan umat manusia sampai sekarang. Saya kira di Indonesia itu banyak sekali penulis-penulis yang karya tulisnya itu mentransformasi, mempengaruhi, mendorong orang untuk berubah kehidupannya. Nah, kenapa tulisan sampai sedahsyat itu? Saya tulis di buku ini bahwa menulis itu
sesungguhnya bukan sekedar menuangkan ide, tetapi menulis itu sering tanpa disadari bisa menggerakkan orang, menggerakkan dari sisi pikiran, menggerakkan dari sisi tindakan, menggerakkan dari sisi gagasan pada sesuatu yang penulisnya sendiri sangat mungkin tidak menyadari itu. Itulah kekuatan dahsyat menulis. Itu yang poin penting ingin ditekankan, bahwa mengapa kita menulis, karena menulis itu bisa mewariskan spirit perubahan. Berikutnya, kalau kita menulis dimanapun kita berada, apapun profesi kita, misalnya profesi kita adalah guru, profesi kita adalah murid, profesi kita adalah karyawan, profesi kita adalah birokrat, profesi kita adalah pedagang, profesi kita adalah kiai, profesi kita adalah santri, profesi kita adalah penyiar, atau apapun profesi yang kita tekuni, ketika Anda menekuni dunia menulis, maka Anda akan menjadi makhluk langka. Maknanya apa? Maknanya adalah Anda memiliki sebuah nilai lebih, Anda memiliki ekselensi, Anda memiliki keunggulan, karena dapat dipastikan hanya sebagian kecil saja dari orang yang memiliki skill atau keterampilan menulis. Ini penting. Karena apa? Keunggulan seseorang itu ditunjukkan oleh bukan hanya dari satu aspek, tapi ada aspek yang lain yang itu tidak dilakukan oleh orang lain. Nah, menulis adalah salah satu aspek yang saya kira penting untuk kita kembangkan, penting untuk kita kuasai. Dengan menulis itu maka kita akan menjadi orang yang memiliki keunggulan, memiliki sesuatu yang berbeda, membuat kita menjadi makhluk yang berbeda di antara profesi-profesi yang kita tekuni. Nah, bagaimana kita bisa menulis? Ya, hal yang paling mendasar adalah niat. Banyak sekali orang ingin menulis tapi berhenti sebatas keinginan. Sekali lagi, banyak sekali orang yang ingin menulis tetapi berhenti sebatas sebagai keinginan. Tidak ada usaha-usaha secara serius untuk menurunkan keinginan, menurunkan hasrat, menurunkan minat itu ke dalam tindakan. Nah, pada level inilah maka kalau orang ingin menulis, perbarui niat, lalu tindak lanjuti dari niat itu menjadi sebuah aksi. Menulislah. Kapan menulis? Menulislah sesegera mungkin. Berapa lama? Tergantung waktu Anda yang tersedia. Kalau ada orang yang beralasan karena sibuk, maka sesungguhnya tidak ada di dunia ini orang yang menganggur sama sekali. Semua orang pasti sibuk, tapi kalau Anda berkomitmen ingin menulis, maka menulislah secara serius. Tanamkan kemauan yang kuat, tanamkan niat yang kuat, segera menulis. Segala hambatan harus diatasi dan tidak peduli dengan berbagai kritik, karena sesungguhnya seperti saya katakan di awal tadi, menulis adalah proses belajar sepanjang hayat. Dengan terus belajar, memperbaiki segala kekurangan, mengatasi segala hambatan, saya kira menulis jenis apapun pasti akan mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Saya kira itu pada sesi pertama ini. Terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.